Alhamdulillah nyamangnya urang ter serba susah ke geuning tuangan ayahnya sampo wae mah geuning nya. Ya hapunten we Kang saya ayatnya. Nuhun Kang Heri nya terus nyawikeun sampo ya alhamdulillah. Mohon. Raos mah. Roti sumu luar biasa. Jadi sanajan urang aya nang ada roti sumu, tapi insyaallah bakal ngajak-jageun ka urang. Ada kumaha suka beli roti aya nama urang. Kaji sok beri di opi atuh. Moal atuh. Mayanan. Kayak apa teh sampo manehot itu mah. Sampo manehot. Manehot. Nah sebut sampo manehot. Panas kan ditarik ku manehot. Lain hot dog ya. Kera Mang Heri, Mang Aswannya. Urang teh diliput ya. Oh gitu. Oh mohon. Mohon tinu acara nu mana nya. Obrolana urang Sunda anu teu aya duana silih gonjak silih eledan mata laas katingalna ngobras ngobrol sareng sahate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sate kumaha damang? Alhamdulillah ya. Tepang di dina acara anu manehnya insyaallah dina acara ngobras. Dina acara ngobras ye sim kuring saparakan sate insyaallah bakal nyarengan pamirsa sadayana anu tangtosna di saha dina channel anu tos kakoncara tangtosna nyaeta sate channel. Tong hilapnya di like di subscribe, like and share. Cenah ka mana mah? Ka Cicaheum. Bari sadayana dina acara ngobras ieu tangtosna anu edisi kamari kan urang perkenalannya. Nah, dina acara ngobras nu ayeuna mah insyaallah urang baris kadongkapan tamu. Saha engke mah? Ke heula. Moal ka dibejakeun ku abdi nya. Nah, khusus dina edisi ayeuna urang bakal ngabahas ngeunaan sihir dina rumah tangga mang. Lalawora eta teh seueur permasalahan dina masalah sihir di rumah tangga ieu teh salasna seueur ye. Mu urang pengenten aya kan sabaraha rumah tangga anu isin ngadakeunana Mang Heri nya. Isin ngutarakeun da sebab kieu mah hal-hal kelik. Naon kelik teh? Moal beja-beja abdi bet apa? Moal beja-beja. Abdi apa? Kumaha abdi we tamanya. Kumaha abdi we tamah. Tong protes mah biasanya. Tah, ku hal tong serius mang. Maksudnya dikurangi ke abdi. Itu dia mana? Naon kan bilang ngojai. Jadi ke masalah klinik eta, masalah sihir eta di rumah tangga seueur sanes namanya tangke. Nah, nu kesempatan ieu alhamdulillah channel sate dina acara ngobras ieu bakal kasumpingan tamu. Aya bocoranna mang. Ieu teh tamu ieu teh istimewa. Disebutkeun tong Supados pamiasanya. Tak kenal maka tak arupa. Ieu teh hiji inohong lah. Anjeuna ngagaduhan naon emangnya rumah terapi gitu anu disebat kebun Quran. Ya. Oh, baru kebun Quran. Mohon. Saha anjeuna mangga urang sakseni heula profil ngeunaan kebun Quran anu diluluguhan ku Ustad Sopian. Mangga. Ustadz Sofyan namanya. Ayah dari 3 anak ini adalah seorang petani dan pendakwah.
Sosoknya yang ramah, bersahaja, dan murah senyum inilah yang memudahkan orang-orang mengenali dirinya. Itu pamirsa sobat Baresa Sadayana nya ngeunaan profil tamu anu baris dokap dina acara ngobras ayeuna nya eta Ustaz Sofyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mangga Ustaz kali Ustaz. Hatur nuhun. Apun tadi di mah panas tinggalnya nih nyokap ieu mah. Bentan sareng di Tonggo di Lembang ya. Tenang mah teis mah. Oh, di dia mah. Di tempat panas kan. Aduh, wilujeng sumping Ustaz hatur nuhun tos. Biasa lupa dia nya. Alhamdulillah. Nuhun sahate sabar kanca. Mangga Siap. Tah itu Baresa Sadayana alhamdulillah urang kasumpingan hiji inohong nya dina masalah masalah sihir. Tadi problem tersinggal tangkasnya. Nah, ieu karusan pangersana Ustaz Sofyan. Kuning apa itu nya? Ustaz Sofyan kita taruh eta mah anjeunna mah. Jadi pemirsa oge kada uninga ieu nya. Upami aya permasalahan Ustaz Ruqyah ieu teh. Tah, eta anu permasalahan sareng masalah sihir segala rupina. Tiasa angge pangeunnya urang guar kieu ku pakarna nya eta Ustaz Sofyan. Gitunya. Nah gitu Ustaz, panginten dino acara ngobras ieu Ustaz, kalasan alhamdulillah Ustaz tiasa suping dina acara insyaallah panginten ieu saate channel tiasa langkung hirup ku konten-konten atas ngobras oge konten sanesna. Nah kalasan dino dinten ayeuna teh simkuring minta sapara kanca mulem Ustaz hoyong pangguarkeun dina masalah sihir dina rumah tangga teh. Kumaha kieu gening seueur dina masalah rumah tangga oge permasalahan sihir anu nanti dirandapan ku rumah tangga ayeuna emangnya tah contohna misalkan aya rumah tangga anu kawitna nanti anjeunna mah romantis gitu nya tiba-tiba runtak padahal teu aya masalah naon emangnya. Tiba-tiba cenah aya orang ketiga padahal ada will cenah lalakina kabengbat deui cenah mah cenah dipelet cenah mangnya tah hal-hal kitu teh seueur. Oke contoh tadi mang diceritakeun tadi kumaha aya cenah di lembur mang naon tadi contoh teh nya kieu Ustaz ya di mana carios sanes carios hoa ieu mah tapi memang di Tatar Sunda tos sering model kieu teh istilahna mah dicublegkeun. Jadi dicublegkeun teh kieu aya hiji wanoja di kampung biasana kan di kampung mah sok aya istilah nama kembang desa lah. Kembang desa biasa nama anak lurah, anak kiai gitu nya, anak tua kampung, anak kuwu biasana kan gitu kembang desa. Eta teh diperebutkeun ku para pemuda teh gitu kan, ku para pemuda teh di istilah nama diperebutkeun. Tapi si wanoja ieu teh resep nama kasih A gitu kan. Aya dua pemuda anu istilah nama nonoman anu resep pisan ya, si istri teh. Tapi resepna kasih A, ada kasih B mah resep. Akhirna kusabab si B ditolak ku si wanoja ieu teh. Akhirna mah jeung si A teu janten nikah. Atuh dugikeun ka mang tahun-tahun teh teu nikah istilahna mah lalagasan. Lalagasanna dijublegkeun. Nah model kieu teh lain sanes hiji dua, tapi aya tak naras ada istilahna dijublegkeun teh gitu kan nepikeun ka padahal Allah mah kan geus ngajodokeun. Tapi tina faktana teh anu kitu tah kumaha? Iya. Baik, berkaitan dengan sihir sebetulnya Al-Quran sudah menyebutkan, Mang. Jadi kalau kita buka banyak ayat Quran itu sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kabar tentang sihir itu kepada kita. Mungkin hanya saja banyak dari kita kaum muslimin khususnya tacan apal, Mang, belum mengetahuinya. Ya, berkaitan dengan sihir. Nah, salah satu ayat yang menyebutkan tentang sihir itu kita akan temukan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, ini nanti kita bicara tentang sihir rumah tangga. Nah,
Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah itu memberikan kabar kepada kita berkaitan dengan sihir. Ya. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya sihir itu ya bisa terjadi atau berdampak kepada yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Jadi yufarriq memutuskan hubungan suami dan istri. Ya. Biasa gitu ya. Bisa, Mang. Karena Allah sudah gambarkan, ya. Nah, siapa yang menyebabkan itu ya sihir. Ya. Siapa yang melakukannya? Ya, syaitan. Ya. Karena memang Al-Quran juga menyebutkan tentang kisah bangsa jin, ya, yang ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian Allah perintahkan kepada semua makhluk pada saat itu, malaikat dan bangsa jin untuk bersujud, tapi ada satu ayah hiji dari golongan bangsa jin yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah karena kesombongannya, karena menganggap dia paling senior. Nah, senioritas sudah jadi orang unggul di bahul atau dicontohkan ya. Senioritas. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya menyebut si golongan jin ini dengan sebutan dalam Quran surah Al-Baqarah, fasajadu illa iblis. Tah iblis teh eta teh sebutan dari Allah kepada salah satu golongan bangsa jin yang ingkar. Karena tidak semua bangsa jin yang ingkar, ada yang beriman, Mang. Makanya dalam Quran surah Az-Zariyat misalkan Allah sebutkan wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi sebetulnya ya bangsa jin juga perintahnya kepada mereka dan kepada manusia itu sama. Ya, sama-sama ibadah. Hanya saja ada memang yang beriman, ada yang ingkar. Sarua kos urang. Manusia pun juga begitu ya. Ada yang taat, aya nu ingkar. Aya nu soleh, aya nu beregongan. Nah, iblis ini golongan, ya, golongan bangsa jin yang Allah sebutkan kan ingkar. Nah, dari situlah kemudian ya kisah ini bermula dan kemudian Allah melaknat ya iblis ini, kemudian diturunkan ke dunia dan dia nanti di akhirat kelak ya Allah tidak akan masukkan mereka kembali ke dalam surga. Oh, jadi jin ge anu beregongnya seueur mah. Sekolah Iya, justru mah sakolana mah laluhur, eta teh pangkatna laluhur. Buktosna di manusia ge nu sakolana laluhur bedegong mah bedegong we. Aya bener sakolana dia. Nah, dari situlah kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan melaknat bangsa jin, mereka mengajukan permintaan kepada Allah. Dan permintaan itu semuanya di ACC mangkolo. Nah, salah satunya adalah tujuan mereka adalah mengganggu dan menyesatkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Nah, dari situlah kemudian iblis ini tidak tinggal diam. Ya, Al-Quran juga banyak menyebutkan ya bagaimana kemudian Nabi Adam alaihissalam digoda untuk ingkar, Mang. Ya, kenapa tuh di ACC bisa dia nanti kok Allah teh? Jadi ujian, Mang. Ya, memang hidup ini ya begitu, hitam putih, baik buruk, ya. Ada kebaikan, ada yang hak, ada yang batil, ya, mewarnai. Nah, makanya kenapa Allah kemudian menciptakan malaikat, menciptakan bangsa jin, ya, menurunkan para nabi dan rasul, kemudian menurunkan Al-Qur'an. Itu ada hikmah yang luar biasa. Ada aturan. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara tentang gangguan, ya, gangguan yang memang kemudian sudah dijanjikan, ya, dan sudah di-ACC oleh Allah untuk kemudian menyesatkan manusia dengan berbagai cara dan bentuknya. Kami kapungkur mah kita sering mendengar kisah Nabi Adam ya. Nabi Adam bagaimana kemudian iblis ini menggoda Adam teu bisa mang. Elehna ku istri. Makanya memang ari urang mah lalaki kadang sok takluk ka apa istri sesah susi sampai ka ustaz ge manusia margi tong dicontohkeun ku Nabi Adam da urang teh anak cucu Adam da urang teh kan keturunan anak cucu Adam da Adam ge elena ku istri. Makanya kemudian ya pintu-pintu masuk setan itu salah satunya di wanita ya. Makanya kenapa kemudian Nabi kemudian di Al-Quran juga memerintahkan untuk kita mencari pasangan anu soleh, baik. Dan catatan Nabi ketika kita mencari pasangan itu agama.
Kenapa? Karena agama itulah yang kemudian akan mengarahkan kita. Kebayang tidak kalau bukan agama, ya, yang menjadi tolak ukur pertama di dalam mencari pasangan, wah, kumaha tah rujit na rumah tangga bakalan orang hadapi begitu ya. Agama mah nomor 2 ji. Naon? Kajian. Gasing total. Sangat nomor 4 kan agama. Iya. Nah, maka kemudian salah satu caranya ya dari berbagai cara untuk menyesatkan manusia adalah dengan merusak rumah tangga. Nah, di dalam Al-Quran ya Allah menyebutkan sihir tadi ya. Sihir memang sudah ada. Di dalam surah Al-Baqarah 102 ini Allah menyebutkan tentang sihir pada masa Nabi Sulaiman. Jadi tidak hanya Nabi Sulaiman alaihissalam ya, ternyata sihir ini sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Bahkan Nabi Soleh pun juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi para nabi itu sudah terbiasa dengan makna sihir ini, dengan kata sihir ini. Bahkan junjungan orang Nabi Muhammad SAW pernah dijuluki sebagai tukang sihir. Karena bisa dengan kata-katanya, dengan kalimatnya, itu bisa kemudian merubah seseorang. Jadi sihirnya pangintannya Ustaz sanes hiji pada melan anu istilahna mah aya di zaman kiwari nya. Tapi di zaman baheula ge saya sudah. Tapi kieu mah ieu mah panginten ngawake oge pertarosan ti baresa kesadaran artinya sihir itu kan istilah mah metafisiknya mangnya maksudnya metafisik dan hese asal akal gitu sih teh aya tapi teu katemtah gitu. Ieu teh memang upami di ieukeun memang hitut aja taman aya teu ketemu mah sihir. Tapi sihir sih. Iya. Kalau kita mengambil penjelasan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102 ya, jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan ketika pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam ya, Allah kemudian menurunkan malaikat, kata Allah bibabila Harut wa Marut. Jadi ada dua sosok Harut wa Marut. Nah, di dalam banyak penjelasan kitab tafsir, sosok Harut wa Marut ini para ulama tafsir banyak berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan Harut wa Marut ini adalah sosok syaitan, ada yang menyebutkan Harut wa Marut ini adalah sosok manusia yang dia diajarkan sihir oleh siapa? Syaitan. Jadi syaitan memang keturunan-keturunannya iblis itu disebut dengan syaitan. Walaupun syaitan ini mah, jadi gini, ada 3 ya. Ada iblis, ada syaitan, ada jin. Kalau makhluknya namanya jin. Nah, iblis itu sebutan yang tadi karena dia ingkar. Saking marahnya Allah, maka Allah kemudian menyebutkannya sebagai iblis. Nah, syaitan itu apa? Para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan syaitan itu ya golongan jin yang ingkar ya, yang mereka keturunan dari iblis. Ada yang juga memang menyebutkan lebih kepada makna sifat. Tapi yang jelas syaitan itu ya kalau banyak disebut dalam ayat Quran memang dia golongan jin yang ingkar. Nah, mereka-mereka itulah yang kemudian ya ditugasi untuk menyesatkan manusia. Nah, syaitan-syaitan ini dalam surah Al-Baqarah mengajarkan sihir kepada Harut wa Marut dan kemudian diajarkan kepada kaumnya Nabi Sulaiman. Sama Bani Israel. Mengenai nama Yahudi. Nah, dari situlah kemudian sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ini, nah, sihir ini diajarkan. Tetapi sihir ini sesungguhnya jadi ujian mah ke orang manusia. Nah, tapi ngaranna manusia mah gitunya. Ya, ada yang kemudian diuji ketika dia diuji dengan ini, dia kemudian meninggalkannya. Ada yang memang mengajarkannya. Karena peran syaitan adalah tadi menyesatkan manusia. Nah, dalam surah Al-Baqarah ini salah satu tujuan sihir itu adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Jadi memutuskan hubungan suami istri. Kalau di dalam ilmu ruqyah disebut dengan sihir tafriq. Sihir pemutus. Ya. Nah, apa yang kemudian diganggu ya dari sihir ini? Yang diganggu adalah bagaimana ya syaitan ini berupaya untuk mencerai-beraikan suami dan istri. Maka memang dibuatlah konflik di rumah tangga. Terkadang salah satu ciri gangguannya ya di rumah tangga teh sok dur wae mah padahal teh masalah. Ya, eta awet raja teh. Itu dur wae tapi teh masalah. Masalah kecil jadi besar. Ya, kemudian kadang di rumah teh hawana pararanas mah. Nya sok ambek, kadang sok pundungan cek urang mah. Karena memang salah satu indikasinya itu. Sampai kemudian tujuan akhirnya ya dari kemenangan si syaitan itu adalah maka dia akan
memisahkan. Ya Ustaz, Ini problem. di rumah tangga teh kan karudet berarti dia salah satu karudet. Yeah. Tapi kan tiasa teh ngabentenkeun antara rudetna karena faktor ekonomi. Nah, ya, kan itu rudet teh kan. Iya. Atau akibat ari ekonomi faktor internal meureunnya urang. Iya. Nah, ari faktor sihir werejit demit nyiliwuri setan markayangan muka itu kan faktor eksternal kan gitu. Iya. Nah, pemirsa sadayananya saya bisa ada pertanyaan Pak. Ini jadi alasan. Kemana? Iya. Jadi ketika kita bicara tentang gangguan jin ya, kita bicara tentang penyebab man. Nah, dalam gangguan jin itu ada, kita menyebutnya, para peruqyah menyebutnya ada dua gangguan. Ada yang disebut gangguan internal, ada yang disebut dengan gangguan eksternal. Nah, gangguan internal itu gangguan yang terjadi karena kita buka pantok jin asuh. Naon? Nah, setidaknya ada 6 nih. Ini ada 6 dari pengalaman Catat kita. pemirsa tuh. Ya, benar tuh. Yang pertama Bang, ketika seseorang sedih berlebihan. Pintu masuknya. Tadi misalkan aya namanya ekonomi teh sesah, ya. Matakna di beberapa daerah kasus perceraian tinggi, Mang. Seranda, Mang. Karena masalah ekonomi. Nah, yang ketiga, Mang, takut berlebih. Takut sedih Ya, takut cek sunama borangan Mang. Lokasieun ya. Lokasieun sieun ieu sieun eta ingin melakukan sesuatu tuh takut. Ya, pada akhirnya dia tidak pernah melakukan. Ya, bahkan terkadang syaitan ini berupaya untuk jangan sampai orang tuh melakukan kebaikan, dibuatlah rasa takut, was-was dan lain-lain. Nah, yang keempat syahwat Man. Tah ieu seueur penyebabna tina syahwat. Makanya kemudian Allah sudah mewanti-wanti di Al-Qur'an, la taqrabu zina. Deukeut na gitu meunang. Nabi oge nyebatkeun, ya. Ketika ada dua orang laki-laki dan perempuan di suatu tempat sanes maromang, nu katilu saha? setan. Tah Nabi ge geus nyontohan tah kos kitu. Makanya kemudian syaitan itu akan masuk dari celah-celah itu. Ya, yang kelima gembira berlebihan. Nah, matak namang orang gaduh kabungah teh. Itu yang kali leuwih gitu teh. Jangan berlebihan. Kalau kita punya sesuatu ya merasa bahagia, jangan berlebihan. Karena ini menjadi pintu masuk. Karena biasanya ya orang yang gembira berlebihan ini dia lupa. Ya. Akhirnya apa ujungnya maksiat. So karena ya di Bandung, tah orang di Bandungnya ayeuna pami abdi seueur uih tabur hiji, tabur dua wengi, ngalangkungan dina jalan utama. Ya, seueur anu masuk ke satu tempat mah pepoekan. Ya, tujuannya mah ingin hura-hura bergembira. Sik ujung-ujungnya naon? Maksiat. Saya tuh tidak dia. Nah, nu kagenep mah ya, salah satu pintu masuknya adalah lalai. Menunda-nunda, tidak bersegera. Karena Allah memerintahkan dalam Quran untuk bersegera, wasyari'u. Hari-hari mah Allahu Akbar, Allahu Akbar, lohor tah. Kagok ieu macu can beres sahanca deui. Pek teh geus sabu 2 tabuh 3. Tah lalai. Ini pintu masuk. Nah, maka dari sini nanti kita lihat, Bang, ya termasuk juga masalah misalkan ekonomi, ya. Jadi kalau kita sudah punya celah pintu itu tuh mudah syaitan masuk dengan cara apapun. Nah, kemudian fakta di masyarakat, jadi sihir itu begini, Bang. Sihir itu pelakunya bisa diri kita sendiri, ya, atau pelakunya bisa orang lain. Oke, kalau diri kita sendiri misalkan puntennya pamika pungkur urang kadang sok ngamalkeun sesuatu nu teu disyariat. Ya tu aya syariatna dina tuntunan Al-Qur'an atau Nabi hadisnya. Sok cenah tarekahan. Tarekahan kieu tah eta. Mutih. Itu pintu masuk, Bang. Nah, yang kedua bisa jadi kalau tadi misalkan ada satu kasus sihir yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Nah, kalau kita bicara tentang sihir rumah tangga, itu sihirnya beda lagi. Istilah lainnya, Mang, namanya sihir mahabbah. Nah, mohon bahasa orang mamang pelet. Ya, tapi pelet ini juga nanti bisa menyebabkan pada akhirnya ya salah satunya misalkan Mang bogoh karena hiji gadisnya ditolak. Digawean kurang tah. Tonik. Benar tah. Makanya kemudian salah satu indikasi penyebab dari gangguan itu adalah sulit menikah.
Ya, karena dia diwaswaskan, diberikan ketakutan tadi mah pator-pator ini berlebihan untuk tidak mau berumah tangga kepada si korbannya ini. Diwaswasin tuh. Nah, tapi pelakunya oleh orang lain. Ya, sihir dikirimkan sihir itu, mencurama pelet atau mungkin di lembur mah disebutnya santet. Menurutnya di Jawa tuh bisa dengan santet, ya. Kalau di Afrika disebutnya voodoo dan lain-lain. Nah, itu istilahnya sama, tapi maksudnya tujuannya adalah dia mengirimkan sihir tadi. Nah, tetapi sebetulnya kalau kitanya punya benteng, ya, kitanya bisa kemudian senantiasa senantiasa memiliki sifat qanaah, ya, sabar, syukur, sebetulnya ya ikhlas, ya, dengan segala sesuatu, ridho dengan ketetapan Allah yang ada pada diri kita, sesungguhnya tidak akan ada celah bagi syaitan untuk mengganggu diri kita. Nah, karena celah-celah tadi mang nu disebatkan internal eta mang, menjadi itu maksudnya. Jadi nu dilereskeun naonna? Urang diri urangna. Sebagai benteng, membangun benteng-benteng agar kemudian si jin ini tidak ada peluang masuk untuk mengganggu kita. Jadi kalau mahan teh aya dina diri urang mah kasih gampang lah keur ditembus daerah kan gitu nya lo ya. Tah itu pada saat sadananya gunaan sihir tangtosna bakaran yang dibahas. Anu dibahas da campurnya. Tangke antosan deui bakal diluar langkung panjang lebarnya. Tah dina edisi ayeuna cekap juga ayeuna engke tetang deui dina acara anu maneh di Sate Channel tangtosna dina acara ngobras ngobrol sareng sate.